Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di akhir pekan di dalam minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kejadian 16 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku." Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai Roi, yang letaknya di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang barusan kita baca, ini merupakan kelanjutan dari penampakan malaikat Tuhan kepada Hagar. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Hagar itu berkata bahwa jika Allah itu melihat penderitaan Hagar, dan Hagar kemudian menyebut Allah yang melihat penderitaan dia dengan sebutan El Roi, yang berarti Allah melihat. Kemudian kita melihat bahwa Hagar kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram yang dinamainya Ismail. Saudara, kalau kita membaca bagian perikop ini, mungkin dari antara kita ada yang bertanya, mengapa malaikat Tuhan disebut seolah-olah dia adalah Tuhan? Nah, saudara, memang ada perbedaan antara malaikat dan malaikat Tuhan, atau biasa disebut dengan malak Yahweh. Malaikat Tuhan seringkali disebut dirinya Allah. Dia menyebut dirinya Allah, atau menggunakan orang pertama. Misalnya saja sangat terlihat jelas pada saat peristiwa Musa. Ya, dalam semak duri yang menyala disebut malaikat Tuhan, tapi ketika dia berbicara, dia menempatkan dirinya sebagai Allah. Dan juga peristiwa Keluaran, tiang awan dan tiang api, itu merupakan manifestasi daripada malaikat Tuhan. Dan malaikat itu seringkali menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, saudara, di dalam kekristenan kita percaya bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri itu adalah Kristofani. Kristofani adalah istilah yang digunakan untuk penampakan diri Kristus pada masa perjanjian lama. Jadi itu adalah Kristofani. Ya, jadi Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada Hagar pada saat itu. Nah, saudara, kita kembali kepada teks ini. Salah satu hal lain yang menarik juga kita melihat bahwa Hagar ketika dia melihat malaikat itu, dan malaikat itu menyatakan bahwa Allah itu melihat penderitaan Hagar. Lalu Hagar menyebut Allah yang menyatakan dirinya itu dengan sebutan El Roi, yang berarti Allah yang melihat. Saudara, beberapa penafsir menjelaskan bahwa budaya penamaan ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk mengingat sebuah peristiwa itu seumur hidup. Peristiwa ini bisa terus diingat seumur hidup dengan menyebutkan sebuah nama atau menamai sebuah tempat. Ada ungkapan di dalam bahasa Latin yang disebut dengan in preputiam rei memoriam, artinya kenangan abadi dari peristiwa itu. Hagar melakukan itu kepada Tuhan. Dia menamai El Roi supaya dia menjadi sebuah memori yang terus abadi di dalam ingatan dia. Sehingga ketika dia masuk dalam masa-masa sulit, dia pun mengingat bahwa ada Allah yang melihat dia. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa peristiwa itu kemudian dicatat di dalam Alkitab. Dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan itu, ini bukan hanya mengungkapkan siapa Allah kepada Hagar, tapi juga mengungkapkan siapa Allah kepada kita. Allah yang ditemui Hagar adalah Allah yang El Roi, Allah yang melihat. Ketika dia melihat Hagar, dia Allah yang sama, yang juga melihat kita. Meski kadang-kadang kita tidak menyadarinya, tapi dia Allah yang sama yang melihat kita. Dia Allah yang sama yang mengerti penderitaan kita. Saudara, di tengah kesulitan hidup apapun, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah El Roi, Allah yang melihat kita, Allah yang mengenal kita. Kesadaran bahwa Allah itu melihat kita akan membuat hidup kita terasa lebih ringan, meskipun kita menghadapi berbagai macam masalah. Saudara, di Alkitab ada seorang tokoh bernama Raja Daud. Kalau kita melihat kehidupan Raja Daud, dia mengalami banyak saat-saat sulit dalam hidupnya. Sejak masa muda sampai masa tua. Pada masa muda, dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh.
Saul bukan hanya tetangganya, dia adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk bisa membunuh Daud. Dan pada masa tuanya, Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Beberapa penafsir memperkirakan kurang lebih usia usia Daud ketika Absalom memberontak kepada dia, itu usianya 60 tahun. Jadi saudara bayangkan ketika umur 60 tahun, dia dikejar-kejar oleh anaknya yang ingin membunuh dia. Ya. Nah, saudara, tapi meskipun Daud mengalami hal itu, dia tetap merasakan kasih Allah. Dia merasakan bahwa Allah itu menyertai dia. Karena itu dia tetap tenang ketika menghadapi berbagai persoalan itu. Daud ketika dia menghadapi banyak persoalan ya, dari masa muda sampai masa tua, dia tenang menghadapi itu karena dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Salah satu cara berpikir dia itu dituliskan di dalam Mazmur 23. Ia menulis bahwa ia tidak takut bahaya meskipun ia masuk dalam lembah kekelaman. Ia tidak takut bahaya karena dia percaya Allah itu menyertai dia. Allah melihat kita, Allah mengenal kita, dan Allah menyertai kita. Sehingga saudara, apapun penderitaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita, Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi berbagai masalah? Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita. Saudara, marilah kita menyadari bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau pagi hari ini masih mengizinkan kami untuk bisa menghidupi hari ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk selalu menyadari akan hal itu, percaya akan hal itu, dan hidup di dalam harapan-harapan akan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.